Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Deutian dan NPM 2131041 kelas TK 20B. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tugas tentang etika profesi yang berjudul bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Satu, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Dengan menerapkan kode etik penggunaan informasi teknologi, pengguna teknologi dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, meningkatkan privasi dan keamanan. Kode etik penggunaan informasi teknologi dapat membantu dalam menjaga privasi dan keamanan data. Dengan menerapkan kode etik tersebut, penggunaan teknologi dapat memastikan bahwa data yang mereka gunakan dan akses hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi, pengguna teknologi dapat memastikan bahwa teknologi digunakan secara efisien dan produktif. Keempat, meningkatkan kesadaran etika. Dengan menerapkan kode etik penggunaan informasi teknologi, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang etika dalam penggunaan teknologi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, kode etik penggunaan informasi teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan dan nilai yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi dalam penggunaan teknologi tersebut. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Kode etik ini harus dipatuhi oleh semua pengguna teknologi informasi, baik individu maupun organisasi. Kode etik ini penting dalam dunia teknologi informasi karena dapat membantu dalam menjaga privasi dan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, serta meningkatkan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi. Dengan menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi, pengguna teknologi dapat memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan dapat memberikan dampak positif dengan penggunaan teknologi. Berikutnya adalah risiko dan dampak negatif. Satu, pelanggaran privasi dan keamanan data. Jika kode etik tidak diterapkan, maka pengguna teknologi dapat mengakses atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin yang dapat mengancam privasi dan keamanan data tersebut. Yang kedua, cyberbullying. Jika kode etik tidak diterapkan, maka penggunaan teknologi dapat melakukan tindakan cyberbullying atau pelecehan online terhadap orang lain. Hal ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang negatif pada korban. Ketiga, kerugian finansial. Jika kode etik ini tidak diterapkan, maka penggunaan teknologi dapat melakukan tindakan penipuan atau pencurian identitas online yang dapat menyebabkan kerugian finansial pada korban. Yang keempat, kerugian reputasi. Jika kode etik tidak diterapkan, maka penggunaan teknologi dapat melakukan tindakan yang merugikan reputasi orang lain dan atau organisasi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi pada korban. Yang kelima, pelanggaran etika. Jika kode etik tidak diterapkan, maka pengguna teknologi dapat melakukan tindakan yang melanggar etika dalam penggunaan teknologi. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, peran kode etik. Satu, mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis. Kode etik dapat mendorong pengguna teknologi untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi. Misalnya, kode etik dapat mendorong pengguna untuk memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan. Dua, meningkatkan kesadaran etika. Kode etik dapat meningkatkan kesadaran pengguna teknologi tentang etika dalam penggunaan teknologi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Kode etik dapat meningkatkan akuntabilitas pengguna teknologi dalam penggunaan teknologi. Hal ini dapat membantu mereka dalam memastikan bahwa pengguna teknologi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi pelanggaran. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Kode etik dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pengguna teknologi terhadap organisasi atau individu yang menerapkan kode etik tersebut. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pengguna teknologi, organisasi, atau individu yang menerapkan kode etik tersebut. Contoh konkret dari bagaimana kode etik dalam mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi adalah dengan memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan. Misalnya, kode etik dapat mendorong pengguna teknologi untuk tidak membagikan informasi pribadi
orang lain tanpa izin atau menghindari tindakan cyberbullying atau pelecehan online terhadap orang lain. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus nyata pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi adalah kasus lambang sebuah aplikasi bernama Preeper. Pada tahun 2020, perusahaan teknologi Apple menuntut Preeper karena dianggap terdapat kesamaan pada bagian logo. Namun, kasus ini kemudian memasuki tahap akhir penyelesaian dan pihak Preeper sepakat untuk mengubah desain logo. Logo buah pir yang selama ini dipakai dari yang sebelumnya memiliki desain daun pada logo Preeper diubah menjadi berbentuk setengah lingkaran. Dalam kasus ini, kode etik pengguna informasi teknologi berperan penting dalam menyelesaikan masalah dengan cara memastikan bahwa logo yang digunakan tidak melanggar hak cipta dan tidak merugikan pihak lain. Dalam kasus tersebut, kode etika pengguna informasi teknologi dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Dengan menerapkan kode etik tersebut, pengguna teknologi dapat memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya adalah manfaat kode etik. Dari perspektif individu, meningkatkan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi, meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan berdasarkan penilaian moral yang mendalam, meningkatkan akuntabilitas dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari orang lain terhadap individu tersebut. Dan dari sudut pandang organisasi, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dari pelanggan atau khalayak umum, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan teknologi, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan. Yang terakhir dari sudut pandang masyarakat secara luas, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika dalam penggunaan teknologi, meningkatkan keamanan dan privasi data masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Berikut adalah penjelasan presentasi saya dalam matkul etika profesi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.